Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diliana Rosnia. Aku mahasiswa di Universitas Gunadarma jurusan Akuntansi kelas 2 EB06 dengan MPM 2022-4500. Pada kesempatan hari ini, izinkan aku untuk membahas konflik inflasi di Indonesia pada bulan September 2025. Teman-teman, kita sering mendengar istilah inflasi. Tapi apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu nih teman-teman. Ketika ada inflasi terjadi, daya beli masyarakat itu menurun nih teman-teman, karena uang yang kita miliki tidak mampu membeli sebanyak yang sebelumnya. Nah, inflasi ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman, seperti kenaikan biaya produksi, tingginya permintaan masyarakat, maupun kebijakan moneter dan fiskal pemerintahan. Namun, tidak semua inflasi itu buruk nih teman-teman. Selama masih dalam batas wajar dan terkendali, inflasi itu justru menandakan bahwa perekonomian sedang bertumbuh dengan sehat. Pada bulan September 2025, inflasi di Indonesia masih terkendali dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5 plus minus 1%. Nah, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau bisa disebut BPS, tingkat inflasi itu tercatat sebesar 0,21% secara bulannya atau bisa disebut month to month, dan 2,65% secara tahunnya, yaitu years on years. Yang artinya harga-harga barang dan jasa secara umum tetap stabil nih teman-teman, dan tidak ada lonjakan harga yang terlalu tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan sinergi antar Bank Indonesia dan pemerintahan berjalan dengan baik nih untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada inflasi inti atau bisa disebut core inflation. Inflasi inti pada bulan September 2025 tercatat sebesar 0,18% MTM atau bisa disebut month to month, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,6% MTM. Nah, kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya harga emas, perhiasan, dan biaya kuliah perguruan tinggi. Faktor pendorongnya berasal dari kenaikan harga emas global serta faktor musiman akibat mulainya tahun ajaran baru. Nah, secara tahunan, inflasi inti itu mencapai sebesar 2,19% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus sebelumnya yang sebesar 2,17% YoY. Meskipun demikian, ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga nih teman-teman, mencerminkan stabilitas ekonomi yang masih kuat. Selanjutnya ada inflasi bahan pangan bergejolak atau bisa disebut sebagai volatile food. Nah, pada bulan September 2025, kelompok bahan pangan bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,52% MTM, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,61% MTM. Nah, secara tahunan, inflasi kelompok ini mencapai 6,44% YoY, lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus 2025 sebesar 4,47% YoY. Nah, kenaikan harga terutama disebabkan oleh aneka cabai dan daging ras. Nah, akibat berakhirnya masa panen serta meningkatnya biaya produksi yang membuat pasokan berkurang. Meskipun demikian, inflasi pangan masih terkendali berkat sinergi Bank Indonesia, TPIP, dan TPID melalui GNPIP atau bisa disebut Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan dari berbagai daerah. Selanjutnya ada inflasi harga yang diatur oleh pemerintah atau bisa disebut administered price. Pada bulan September 2025, kelompok harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,6% MTM, meningkat dari bulan sebelumnya yang mencatat deflasi sebesar 0,8% MTM. Secara tahunan, inflasi kelompok ini mencapai 1,10% YoY, sedikit lebih tinggi dibanding 1% YoY pada bulan Agustus 2025. Nah, kenaikan ini terutama disebabkan oleh harga rokok, baik sigaret kretek mesin maupun sigaret kretek tangan, dengan penyesuaian harga jual eceran akibat kenaikan cukai tembakau.
Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, inflasi Indonesia pada bulan September 2025 tetap stabil dan terkendali. Nah, Bank Indonesia memperkirakan bahwa hingga 2026 akan tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi kebijakan antar Bank Indonesia dan pemerintah sangat efektif dalam menjaga kestabilan harga, daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur yang sehat dan stabil. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.